Bab 4901, Menghadapi Tendoru Mata Biru. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Raungan, 9 perubahan konjak. Perubahan ke-9. Saat raungan itu keluar, kekuatan tubuh Yesuan tiba-tiba mulai meningkat. Bentuk tubuh yang awalnya hanya setinggi 10 kaki itu seperti balon yang mengembang dengan cepat dalam sekejap mata. Pendek. 3 tingkat bunga pendek telah mencapai raksasa 60 juta mil. Seperti bintang raksasa, atmosfer perbaikan yang terpancar dari tubuh telah mencapai tahap kedua dari surga dan bumi yang mengerikan. Untuk sesaat, Yesuan telah tergantung di mata orang buta itu, dan akhirnya meletakkannya. Tebakannya, benar, perbaikan konjak dan efek magis suci dewa adalah hasil dari kenaikan. Alasan mengapa pecahan reruntuhan-reruntuhan surga dan bumi tidak berlaku adalah karena kehendak surga dan bumi di sana adalah mata hutan belantara. Mata Dao Ching Hari adalah keberadaan terkuat. Tanpa persetujuannya, tidak ada makhluk, tidak ada keberadaan, yang dapat mengambil langkah itu dan menyentuh kekuatan surga yang sebenarnya, tetapi bagian dari kekosongan Hong Kong ini adalah tingkat yang lebih tinggi daripada permukaan hutan belantara. Bahkan jika itu adalah hutan belantara asli, itu hanya kepala dari 3.000 iblis yang dibesarkan oleh Hong Meng di kekosongan Hong Meng, yaitu, Pangu membuka bumi dan mengorbankan dunianya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dibandingkan dengan Hong Kong dan kekosongan, yang belum mengalami jumlah waktu zaman, yang disebut dunia liar hanyalah pediatri. Di sini, surga bahkan bukan batas bintang-bintang yang kuat, dan ada keberadaan yang lebih kuat. Selain itu, kekosongan Hong Meng lebih seperti kekosongan bebas tanpa kesadaran surgawi. Di sini, hanya penindasan kekuatan hukum Hong Meng, penindasan surga tidak ada. Poin sederhana untuk dikatakan adalah, di sini, yang disebut lingkungan surga dan bumi seperti lingkungan liar dan kuat di hutan belantara dan tanah yang luas, dan lingkungan kuno dan tertinggi hanyalah tingkat alam. Hanya, jika kekuatannya tercapai, dan langkah itu diambil, makhluk apapun dapat dengan bebas memasuki surga. Yesuan hari ini seperti ini. Dengan kekuatan darah konjak, ia telah berhasil memasuki surga dan langkah kedua surga. Masuk, setelah memasuki alam ini, Yesuan merasakan udara di sekitarnya dalam kehampaan, dan tiba-tiba ada sebuah film yang tiba-tiba tidak terlihat, tetapi itu tidak tersentuh sebelumnya, tetapi sekarang sangat jelas. Ini adalah kekuatan surga, meskipun itu hanya sentuhan sementara dari kekuatan magis berdarah konjak, itu sangat penting bagi Yesuan. Dia langsung melahirkan semua jenis pencerahan, dan aura otak melintas dan berlanjut. Bahkan pada saat ini, Yesuan selalu memiliki beberapa pemahaman yang tidak diketahui, terlalu rumit, dan butuh waktu untuk menyimpulkan dan menyelidiki. Semua ini sangat misterius, dan dia hanya mampu merasakan sentuhan tingkat kekuatan di surga. Perasaan terlalu misterius, jika Anda harus menggunakan kata-kata untuk menggambarkan, saat ini perasaannya, itu seperti tamparan di wajah, hampir pencerahan. Ledakan, booming, kartu, tepat pada saat ini, gemuruh suara yang menghancurkan bumi, dan retakan muncul di ketinggian kehampaan, yang tiba-tiba muncul di antara. Pada saat ini, hati Yesuan menjerit liar, tali jantungnya kencang, dan napasnya sepertinya telah berhenti. Tidak perlu menebak sama sekali, dia telah menyadari siapa keberadaan yang merobek kehampaan. Benar saja, hampir pada saat berikutnya, tebakannya diverifikasi. Petik 2, panggil, suara samar menerobos suara, dari celah kekosongan besar ini, bergegas keluar sesosok. Yang pasti, itu adalah mata vertikal yang beberapa putaran lebih besar dari bintang raksasa. Itu masih hijau, dan masih tertutup, tetapi itu sudah merupakan napas-napas Hong Tian Tian Dao Qingyan, dan napas itu lebih jernih dan benar daripada mata hijau 2 hari yang telah muncul 2 kali dalam waktu singkat dari pecahan-pecahan hutan belantara. Tetapi juga lebih kuat. Tidak diragukan lagi, apa yang muncul dalam kekosongan langit ini pada puncak langit adalah sikap mata hijau dari reruntuhan langit dan bumi, yaitu kehendak hutan belantara. Banyak pecahan langit terbentuk setelah runtuhnya hutan belantara yang luas. Tuan Surgawi, sebelum pecahan-pecahan reruntuhan, Kaisar II dan Kaisar mencoba menyerang surga, dan mata surga yang sedih hanya sampai pada proyeksi. Itu menunjukkan bahwa dia telah memperhatikan kedua insiden itu, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Tidak ada tempat di langit,
itu adalah tempat di mana dia memegang kendali. Di mana dia adalah kehendak tertinggi surga, bahkan jika seseorang mencoba menyerang surga yang sebenarnya, dia hanya dapat mengatasinya dengan proyeksi. Untuk kehendak jalan surgawi, selama dia tidak mengenali, dan kemudian keberadaan yang kuat, tidak dapat benar-benar mengambil langkah itu, tetapi di sini, di langit ilusi ini, situasinya sama sekali berbeda. Bahkan jika itu adalah banjir surga dan bumi, dalam hal ini, esensinya dan kekuatan bintang lainnya pada dasarnya tidak berbeda. Dia paling banyak adalah keberadaan yang relatif kuat. Selain itu, makhluk apapun menyerang surga di sini, meskipun dia dapat campur tangan untuk menghentikannya, tetapi blokade semacam ini seperti perang antara bintang-bintang yang kuat dan penindasan tak terlihat dari tingkat surgawi. Jika pihak lain lebih kuat darinya, dia bahkan tidak bisa menghentikannya, dan dia tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena itu, setelah merasakan bahwa bagian Hongmeng ini tiba-tiba muncul suasana yang mengerikan dari suasana surgawi yang sebenarnya, mata hijau dari hutan belantara tidak hanya datang dengan segera, tetapi juga turun ke ontologi, menunjukkan tingkat perhatiannya. Sebelumnya, Yesuan merasa bahwa langit biru sangat kuat dan terlalu misterius. Bagaimanapun, itu adalah kehendak langit dan bumi dalam satu dunia besar, tetapi yang disebut kuat ini, tetapi hanya konsep yang sangat samar. Yesuan hanya tahu bahwa dia jelas bukan lawannya, jauh darinya, dapat. Sejauh mana itu begitu kuat, tidak ada konsep yang jelas sama sekali, dan tidak mungkin untuk menggunakan hierarki yang jelas tertentu untuk mengukur dan membedakan dengan diri sendiri. Jangan, hanya sebelum itu, Yesuan hari ini, setelah mengaktifkan darah konjak tubuh, dan mengubah darah konjak menjadi ke-9, kultivasinya telah mencapai tingkat kedua dari surga sejati. Bahkan dengan berkat kekuatan mengerikan dari tubuh besar konjak, kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan dapat menaiki langkah pertama. Itu cukup untuk sebanding dengan urutan ketiga surga. Di bawah dukungan kultivasi ini, Yesuan hari ini sekali lagi melihat mata biru dari surga yang konyol, dan dalam hal ini, di hadapan wajah ini, untuk kekuatan sejati mata surgawi, dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas untuk pertama kalinya. 8 langkah langit dan bumi. Hanya 1 langkah lagi dari kesempurnaan 9 langkah lingkungan ini. Saat ini, Yesuan dengan jelas merasakan tingkat kekuatan mata hijau liar, dan hatinya terkejut, tetapi ada juga rasa soliditas. Kekuatan puncaknya saat ini hanya 3 langkah di depan bahu, dan memang lebih lemah dari Hongtian Tiandao tingkat 8, tetapi setidaknya, saat ini, dia akhirnya tahu seberapa besar dia memiliki celah dengan pihak lain, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hanya tahu kalau pihak lain sangat kuat, tapi dia tidak tahu batas kekuatannya. Apa itu? Boom, booming, kartu, deru gerakan bumi terdengar, dan retakan muncul di ketinggian kehampaan, yang tiba-tiba muncul. Dari celah kehampaan yang besar ini, sebuah sosok muncul. Yang pasti, itu adalah mata vertikal. Mata vertikal yang beberapa putaran lebih besar dari bintang raksasa, seluruh tubuhnya berwarna hijau, dan masih tertutup saat ini, tetapi telah memancarkan atmosfer yang menghangatkan hati. 8 langkah langit dan bumi. Hanya 1 langkah lagi dari kesempurnaan 9 langkah lingkungan ini. Adegan-adegan ini, biarkan hati Yesuan marah, tetapi juga memprovokasi semangat juangnya yang kuat. Saat ini, kekuatan puncaknya hanya 3 langkah di depan bahu, dan itu memang lebih lemah dari Hongtian Tiandao tingkat 8, tetapi setidaknya, saat ini, dia akhirnya tahu seberapa besar kesenjangan antara dirinya dan yang lain, dan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia hanya tahu bahwa pihak lain sangat kuat, tetapi dia tidak tahu batas yang kuat, apa itu. Bagaimana dengan urutan ke-8 surga? Busur langit tidak akan membunuhnya. Dalam bahasa bisikan, tubuh kerangka dalam 3 tubuh nyata konjak tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu keemasan yang ganas, dan desahan kesedihan seperti desahan kemarahan, dan itu bergoyang. Pada saat berikutnya, tubuh tulang pipi mengangkat lengan kiri, dan telapak tangan kiri yang kosong juga tiba-tiba menjadi manusia emas, dan busur emas dengan bentuk energi muncul di tangan kirinya. Seluruh busur besar pegangannya sederhana dan kokoh, dan bagian tengah telapak tangannya adalah binatang berkepala 2, yang menghadap mulut binatang buas di arah atas dan bawah, menggigit 2 tubuh humanoid. Makhluk dari 2 tubuh humanoid ini juga penuh amarah, tampaknya meraung. Seutas tali yang dibentuk oleh puntiran benang emas halus yang tak terhitung jumlahnya, kedua ujungnya terhubung ke jiwa kedua tubuh humanoid ini.
Itu adalah dewa tertinggi dari Garpu Malam Kuno. Dalam pertempuran yang dahsyat di masa lalu, Garpu Malam Kuno, yang sama kuatnya dengan kura-kura raksasa emas dan naga emas, pernah menggunakan kekuatan supernatural ini untuk melesatkan sebuah lubang besar yang tak tertandingi. Bahkan mata surgawi, yang mewakili kehendak alam liar, hampir terbanting oleh anak panah itu. Setelah pemulihan dan penundukan tahun-tahun mata surgawi yang tak berujung, surga dunia tingkat 8 telah diperbaiki, mungkin melampaui tingkat kultivasi pada saat pecahnya banjir. Namun, pada saat itu, Garpu Malam Kuno hanyalah puncak dari kesempurnaan agung tingkat 9, tetapi kekuatan tempur Yesuan saat ini sebanding dengan surga tingkat ketiga, jika dia sekarang menembakkan anak panah ini. Ancaman terhadap surga dan mata biru mungkin lebih dari bencana aslinya. Ini adalah semangat Yesuan yang berani. Kalau tidak, dia hanya mampu memperbaiki Samsung Tian-Tian. Bahkan jika dia hanya memiliki ide untuk mundur dengan sentuhan, dia akan mencoba kekuatan bertarung sejati Tian Dao Qingyan. Saya khawatir itu juga sangat berbahaya, tetapi saat ini, situasinya benar-benar berbeda ketika busur dibuat, ini. Pada saat ini, saat dia mengaktifkan busur emas yang tergantung di laut, dia berubah menjadi busur raksasa yang besar dan kuat di tangan kiri tulang pipi, dan mata biru tepat di depan langit di ketinggian. Ternyata itu adalah cahaya yang menyilaukan, mengungkapkan rasa tabu yang tebal. Tetapi, Yesuan tidak melanjutkan, meskipun tangan kanan tulang pipi diletakkan di haluan busur raksasa, tetapi panah energi emas tidak muncul di tali busur. Sebenarnya, dia tidak bermaksud untuk benar-benar menarik anak panah ini sama sekali, karena satu anak panah ditembakkan, tubuh Yesuan akan ditarik 7.780, dia juga akan berada dalam bahaya. Jika anak panah gagal membunuh langit dan mata biru, maka itu akan sangat merepotkan. Dengan tidak adanya pengaturan tangan belakang lainnya, itu tidak boleh begitu sembrono, belum lagi bahwa kekuatan tempur sejati Tian Dao Qingyan belum dicoba. Tidak jelas tentang detailnya, Yesuan tidak begitu yakin menembaknya dengan anak panah. Ketika tahun-tahun Garpu Malam Kuno, tidak ada satupun anak panah yang hilang. Jika dia jatuh dalam pertempuran itu, akar penyebabnya adalah bahwa kemungkinan besar sebagian besar kekuatan di anak panah itu diekstraksi dalam sekejap, menyebabkannya jatuh ke dalam situasi yang lemah dan berbahaya. Kesalahan seperti itu, Yesuan tidak akan pernah melakukannya lagi, tanpa pemahaman penuh, atau tidak dipaksa untuk putus asa, dalam menghadapi keberadaan tingkat langit dan bumi, dia tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk dengan mudah menembakkan panah ini. Hari ini, alasan mengapa dia mengaktifkan Yun Tiangong, hanya menunjukkan tubuh busur raksasa, tetapi tidak melihat panah energi emas, tujuannya adalah untuk menghalangi langit dan mata biru. Sebenarnya, tujuannya telah tercapai. Kali ini, langit biru jalan hutan belantara turun. Awalnya itu adalah rasa atmosfer baru langit dan bumi. Ia ingin menghentikannya atau langsung membunuhnya, dan itu sepenuhnya dapat dicapai dengan perbaikan horor 8 langkahnya. Tidak, maka Anda tidak akan datang dengan percaya diri. Bisa, sekarang, saat dia datang dan hendak menembak, tulang pipi Yesuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengaktifkan busur kalajengking. Di telapak tangan kiri tulang pipi, ia mengumpulkan busur raksasa energi yang kokoh, positif. Munculnya busur raksasa inilah yang membuat sosok Tian Dao Qingyan mandek, cahaya redup menangkap kesuraman, dan ada rasa tabu yang tebal dan tidak dapat dibuka, yang tidak terlihat. Yun Tiangong, bagaimana bisa muncul di tanganmu? Apakah itu Yasha? Apakah itu benar-benar jatuh? Di bawah, untuk sesaat, saat bentuk mata surgawi hendak menyembur, bentuk suara yang dalam dan tidak dapat dipahami juga bergema di kehampaan ini, dan siapa kamu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Tapi mengapa ada perasaan yang familiar? Raungan, Yesuan tidak memperhatikan kata-katanya. Ketika dia tidak bisa berbicara, dia tidak akan mengatakannya, membuat pihak lain bingung dan curiga, dan dia akan kehilangan lebih banyak kata. Selama meditasi, 3 avatar konjak juga berteriak pada saat yang sama, dan kemudian, di bawah pengaruh Yesuan, tubuh daging dan darah segera melambaikan tangan kanan, dengan suasana yang mengerikan menghancurkan bumi, menghadap ke seberang langit dan mata biru di luar 100 juta mil berlalu. Selama periode ini, tidak ada perubahan pada tubuh tulang pipi, lengan kiri selalu terangkat, dan tangan kanan diletakkan di tali busur. Setiap saat, adalah mungkin untuk memadatkan panah emas dan menembakkannya dengan satu anak panah. Seperti, kabut hitam tidak memiliki gerakan apapun,
tetapi sepasang bintang seperti bintang-bintang, tetapi selalu menatap langit dan mata biru di luar 100 miliar mil, menunggu kesempatan untuk bergerak. Ternyata kamu hanya ingin menguji kekuatanku. Di langit dan mata biru, ada adalah sekilas dinasti Ming, dan ada silau menyelinap dalam ketidakjelasan. Bahkan suara para dewa mengungkapkan makna ketidaktahuan yang tidak jelas. Kecil tahap ketiga dari surga kecil begitu berani. Itu tidak biasa, tetapi sayangnya, semut hanya semut-semut. Kesenjangan antara langkah-langkah kecil Tiandau Jing seperti celah di langit, apalagi Anda dan saya adalah 5 langkah kecil. Jika Anda membunuh Anda, itu akan seperti membunuh seekor semut. Petik 2. Berteriak. Suara para dewa belum jatuh. Dari mata vertikal besar di depan, tiba-tiba menembakkan mang hijau. Rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan langsung menyelimuti hati Ye Xuan, membuatnya tampak berubah. Berteriak, suara para dewa belum jatuh. Dari mata vertikal besar di depan, tiba-tiba melesatkan cahaya hijau. Pada saat itu, rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya langsung menyelimuti hati Ye Xuan, yang membuatnya tampak berubah, dan bentuk tubuh semburan itu hampir terkondisikan, dan berhenti di kehampaan. Di kejauhan di depan, warna biru mata dari mata hijau jalan yang banjir tidak terlalu besar, hanya sekitar diameter kepala, dan bahkan napasnya tidak terlalu kuat, tetapi dengan tembakan biru dan samar ini, puluhan ribu dalam udara imajiner 100 mil, tiba-tiba ada napas yang tidak dapat dijelaskan mendidih. Tak terlihat dan inferior, hancur menuju bentuk tubuh Ye Xuan. Ini adalah kekuatan surga. Meskipun itu bukan kekuatan teratas di bagian Hong Kong ini, ada tingkat yang lebih tinggi, tetapi Ye Xuan hanya langkah ketiga dari surga, dan itu hanya oleh rahasia Dewa Konjak. Rasakan, dapat dikatakan bahwa untuk pemahaman tentang kekuatan surga, dia hampir sepenuhnya kosong, tetapi mata hijaunya berbeda, dan kendalinya atas kekuatan surga pasti telah mencapai tingkat kesempurnaan. Jika berada di alam liar, dia dapat mengendalikan satu sisi kehampaan, dan langsung mengumpulkan kekuatan seluruh bagian kehampaan, membunuh keberadaan apapun. Dalam kemuliaan ini, dia tidak dapat mengendalikan sisi kosong dari kelompok itu, tetapi kekuatan surga yang dapat dimobilisasi masih cukup untuk menghancurkan Ye Xuan. Ini bukan salah perhitungan Ye Xuan, tetapi dia belum benar-benar memasuki surga dan lingkungan. Dia tidak mengerti ini. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan memiliki ide untuk menguji kekuatan sebenarnya dari jalan surgawi King Tian versus pihak lain berada di tempat yang sama. Kendali kekuatan surga jauh lebih sedikit daripada pihak lain, tetapi masih ingin menembak pihak lain, mencoba kekuatan tempurnya. Ini hanyalah cara yang paling bodoh, sama saja dengan mengambil inisiatif untuk menempatkan diri Anda dalam bahaya. Kamu bukanlah surga yang sebenarnya, tetapi hanya dengan metode rahasia tertentu, itu hanya dipromosikan ke tingkat seperti itu. Tidak heran itu belum pernah terlihat sebelumnya. Surga dan bumi yang sebenarnya, begitu mudah muncul. Kamu dapat melompat keluar dari kehadiran yang aneh. Jelas, hanya mengandalkan gerakan bodoh Ye Xuan, mata Tianhong yang sedih telah menebak faktanya. Pada saat ini, bentuk tubuh yang mengikuti semburan Ye Xuan tiba-tiba berhenti. Di udara, itu juga terdengar suara para dewa yang tak tertandingi, mengungkapkan penghinaan yang tak ada habisnya dan Shen Han, kesunyian kecil, menguasai rahasia darah yang lebih luar biasa, berani menjadi begitu berani. Jika kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup dan mati, hari ini, kamu ditakdirkan untuk jatuh di sini. Mendengarkan kata-kata ini, seluruh hati Ye Xuan tenggelam ke lembah. Pada saat ini, dia memikirkan kemampuan untuk segera mengaktifkan lompatan koordinat antar bintang dari sistem menelan tubuh. Meskipun dia sekarang memiliki keraguan dan kewaspadaan tentang sistem fagositosis, dia harus mengakui bahwa kemampuan untuk melompati koordinat antar bintang yang melekat pada sistem fagositosis masih sangat kuat. Sayangnya, hanya memikirkannya, Ye Xuan segera membuka ide itu, karena itu tidak mungkin. Ada kekuatan mengerikan yang mengerikan di segala arah, seperti Sungai Nu. Namun, saya belum mencobanya, tetapi dengan pengalaman dan deduksinya, bahkan jika saya mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada sistem menelan tubuh, saya khawatir itu tidak akan membantu. Itu tidak akan berhasil diaktifkan, tetapi itu juga akan membuang-buang waktu. Ini adalah interaksi tingkat surga dan bumi, bahkan jika itu adalah momen 10, kadang-kadang itu terkait dengan hidup dan mati. Pada saat ini, Ye Xuan tidak mampu menyia-nyiakan 1,5 menit.
Otak, pikiran-pikiran ini terlintas di tengah, dan tiga tubuh Konjak yang sebenarnya segera terbuka dengan sesak napas yang kuat. Untuk sesaat, tubuh tulang pipi diletakkan di haluan busur kalajengking, dan itu bergerak sedikit. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melarikan diri. Dengan temperamen Yesuan, tidak mungkin untuk duduk diam dan menunggunya. Dia memutuskan untuk menggunakan busur kalajengking, bahkan jika itu akan membuat dirinya lemah dan jatuh ke dalam kesulitan, tetapi setidaknya akan ada pukulan berat ke langit, dan kemudian mengambil kesempatan. Garis kehidupan pertama untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika Anda tidak melakukan apa-apa, itu benar-benar mati. Semua ini adalah cerita yang panjang. Faktanya, semuanya hanya berkelebat di benaknya di antara lampu dan batu. Ketika Yesuan hendak mendorong busur kalajengking di tangan tulang kering, dan memadatkan panah energi emas yang cukup kuat untuk menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi, ketika lasing hilang, perubahan terjadi. Hei, panggil, petik 2. Pada awal milenium, daging dan darah Yesuan tiba-tiba panas di dada kiri, mengirimkan suara dengungan bernada rendah yang familiar, yang jelas berubah menjadi tato lampu mayat bayi tanpa kepala yang telah berjongkok di dada kirinya. Irama kebangkitan yang tiba-tiba. Pada saat ini, Yesuan terkejut, dan gagasan bahwa ia mencoba untuk menginspirasi Yun Tiangong juga pulih. Tentu saja, namun, tidak sampai ia punya waktu untuk memperluas kekuatan para dewa ke dada kiri daging dan darah, dan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan mayat bayi tanpa kepala yang baru saja terbangun, dan suara udara yang hampir tidak terdeteksi telah dering, darah. Setelah dada kiri tubuh berdaging itu tiba-tiba menghilang, ia langsung kembali normal, dan pada saat yang sama, seorang pria berdarah keluar dari dada kiri berdaging itu. Tidak ada mayat kepala yang benar-benar meninggalkan tubuh Yesuan, dan dalam bentuk dewa, ia secara resmi muncul dalam penglihatan mata hijau dari hutan belantara. Di bawah, untuk sesaat, kekosongan di depan kekosongan bagian depan, memperlihatkan mayat bayi dengan bentuk yang menyeramkan, kepalanya benar-benar dipegang di lengannya, selalu tertutup. Mayat bayi tanpa kepala itu, turun, tanpa terlihat memancarkan tren raja, ada semacam mayat bayi, perasaan semua hal, meskipun bentuk tubuhnya hanya sedikit tinggi, terlihat kecil, tetapi momentumnya lebih banjir besar langit dan bumi, tetapi tidak terpisah dengan lemah. Langkah ke-8 langit dan bumi. Untuk sesaat, bahkan Yesuan menghela nafas dingin, dan dia berseru, tetapi nadanya penuh dengan kegembiraan. Dengan munculnya tubuh bayi, sekarang menjadi dunia surgawi. Hanya dengan satu tatapan, dia telah merasakan kekuatan tubuh bayi tanpa kepala itu. Pertama, sebelumnya, di hadapan mayat bayi tanpa kepala, dia dan wajah langit biru, hanya tahu bahwa pihak lain sangat kuat, tetapi sejauh mana itu kuat, itu benar-benar konsep yang samar. Seperti, hari ini, mulai saat ini, bahkan jika itu adalah kekuatan tubuh bayi tanpa kepala, dia juga memiliki pemahaman yang jelas. Hanya pada titik ini, kali ini, perjalanan kehampaan Hong Kong tidak akan menjadi putih. Meskipun sedikit lebih awal, tetapi yang ke-8 adalah surgawi, hampir sama. Seruan Suan baru saja jatuh, dan ada suara tajam para dewa di kehampaan. Itu adalah suara mayat bayi tanpa kepala. Itu tampaknya mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan dan depresi, kamu tidak bisa melihatmu dengan matamu. Apakah itu hantu bermata tua, apakah ada di sini? Karena semua ini datang lebih awal, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Di sini, mayat bayi tanpa kepala berada di tengah-tengah pos, dan kemudian terus berkata, tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan akhir tahun belum sepenuhnya tiba, tetapi dewa-dewa memang berat ketika saatnya. Oh, suara tubuh itu baru saja jatuh, kepala mayat bayi yang dia pegang di lengannya, tiba-tiba membuka matanya, karena semua ini datang lebih awal, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Tahun-tahun yang tak berujung telah berlalu, dan akhir tahun belum sepenuhnya tiba, tetapi dewa-dewa memang saatnya untuk membentuk kembali. Hei, suara itu baru saja jatuh, kepala mayat bayi yang dia pegang di lengannya, tiba-tiba membuka matanya. Dua desahan berdarah, memperlihatkan napas ganas yang tak berujung, bahkan Yesuan gemetar hebat, dan kekosongan besar triliunan mil pun menggigil. Desahan napas itu terlalu kuat, namun, juga dapat dimengerti bahwa mayat bayi tanpa kepala itu lahir di hari-hari awal banjir yang tak terhitung jumlahnya. Karena ada banjir di tangan untuk membuka cuaca, itu adalah apa yang disebut perbaikan sihir yang mengendalikan hukum alam liar dan surga.
Surga buatan yang mengembun. Meskipun demikian, itu berhasil, tetapi pada awal kelahirannya, ia telah dibutakan oleh kesedihan langit, memimpin sekelompok pendeta bela diri, tetapi pada kenyataannya, apa yang disebut kesedihan dan kesedihan pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dalam sifat hari-hari awal alam liar, menyebabkan pertempuran yang menghancurkan. Ketika saya akhirnya tidak tumbuh dewasa, saya dipenggal oleh Tian Dao Qingyan. Pengalaman itu, setelah kehamilan tahun-tahun yang tak berujung, kebencian yang terakumulasi dapat dibayangkan. Pertama, sebelumnya, kebencian ini telah ditekan oleh bayi tanpa kepala di kepala mayat bayi yang dia sendiri pegang di lengannya. Tetapi sekarang, dengan mata berdarah pertama dari kepala ini, itu tiba-tiba dilampiaskan keluar. Itu kamu, itu benar-benar tidak jatuh. Pada saat ini, di kehampaan di kejauhan, seruan mata biru hutan belantara terdengar, dia. Meskipun saya sudah tahu bahwa mayat bayi Tian Dao belum jatuh, dan bahkan selama bertahun-tahun telah secara diam-diam mencari jejaknya, setelah kedatangan Yesuan di lingkungan berbintang, bahkan ada beberapa kecelakaan yang menyebabkan mayat bayi tanpa kepala dan hari-hari liar. Kontak tidak langsung, tetapi untuk waktu yang lama, tidak pernah ada kontak positif antara keduanya. Seperti hari ini, saat ini akhirnya tiba, dan masih sangat tidak siap, bahkan jika itu adalah hutan belantara, itu sangat tidak terduga. Setelah seruan itu, hutan belantara langit tiba-tiba melintas di atas yang suci, dinginnya yang tak terlihat dari dingin itu naik beberapa kali, dan meraung dan bergemuruh, tapi itu tidak masalah, karena hari ini, itu ditakdirkan untuk menjadi saat kamu jatuh, langkah ke-8 surga. Apa, sekarang kamu hanya seorang dewa, tidak ada daging, mengapa bertarung denganku? Apakah itu daging? Akan ada. Petik 2. Di era terakhir, aku lahir, tetapi mati di tengah. Meskipun itu tidak ada hubungannya denganmu, Hong Meng, kamu berutang padaku sebab dan akibat. Di mayat bayi tanpa kepala, darah bergoyang, dan suara bisikan mimpi buruk juga terbukti dengan sendirinya. Hampir di saat berikutnya, rahasia kedua dan suara dengungan rendah yang tidak dapat dipahami, hei. Pada saat ini, kekosongan luas beberapa triliun mil persegi telah bergetar lagi. Petik 2. Berteriak. Petik 2. Oh, saya tidak menunggu Yesuan untuk bereaksi, dan ada suara samar yang tak berujung di udara, di semua arah, jauh dan dekat di mana-mana, dan 1 mil manusia muncul dari kehampaan di udara, menutupi langit secara umum, seolah-olah oleh semacam daya tarik yang tak terlihat, seolah-olah di tengah-tengah kekuatan secara umum. Semuanya menuju ke korps bayi tanpa kepala di depan bentuk Yesuan yang sejauh 100 miliar mil. Ini adalah kekuatan hukum Hong Meng, dan jika itu tentang tingkat dan pangkat, itu telah melampaui kekuatan hukum hutan belantara, meskipun itu tidak dapat dibandingkan dengan Hong Meng kelas atas dalam kehampaan ini, tetapi itu digunakan untuk memadatkan lingkungan surgawi. Dagingnya benar-benar lebih dari cukup. Hong, ada tahun-tahun yang tak berujung dalam kekosongan-kekosongan, dan statusnya terpisah. Tidak pernah ada mata hijau surgawi seperti inkarnasi dari kehendak surga, tetapi dalam kekosongan ini, ada kekuatan dalam hukum yang tak terlihat untuk menjalankan segalanya. Orang yang tepat, mayat bayi tanpa kepala itu berdialog dengan kekuatan kekosongan Hong Meng, tampaknya meminta, akhir dari tahun-tahun tak berujung dari sebab dan akibat. Ini berubah menjadi tak terbatas, dan kekuatan hukum Hong Meng dari segala arah adalah harga dari sebab dan akibat dari periode itu. Bagi kekosongan Hong Meng, kekuatan aturan seperti itu tidak ada apa-apanya, bahkan untuk seekor sapi, tetapi bagi bayi tanpa kepala, itu adalah hal terbaik untuk menyatukan tubuhnya. Bagi Tian Dao Qingyan yang berdiri di sisi berlawanan dari mayat bayi tanpa kepala, kekuatan hukum maskulin ini merupakan ancaman besar. Meskipun dia tidak ingin melihat pemandangan itu, dia tidak dapat menghentikannya. Sebagai inkarnasi dari kehendak alam liar, dia adalah penguasa tertinggi di alam liar, tetapi di bagian kekosongan ini, dia dan kekuatan bintang lainnya tidak memiliki apapun pada hakikat. Perbedaannya, seperti hari ini, kekuatan hukum kekosongan Hong Meng terasa di tengah-tengahnya. Setelah inisiatif tubuh bayi tanpa kepala, saya ingin menyelesaikan sebab dan akibatnya. Dalam keadaan ini, jika langit biru terhalang dan kerusakannya rusak, konsekuensinya pasti akan sangat serius. Itu akan seperti jiwa-jiwa reruntuhan langit dan bumi akan ditekan oleh kehendak langit dan bumi di alam liar, dan langsung merasakan hukum Hong Kong dan kehampaan. Kekuatan penolakan dan penindasan, jika ini masalahnya, sementara ditekan oleh kekuatan kekosongan Hong Meng,
dan menghadapi para pesaing lama, itu akan segera memadatkan tubuh bayi tanpa kepala dari tubuh surgawi, dan situasi yang akan dihadapinya akan sangat parah dan menyeramkan, bahkan tidak sepenuhnya mustahil untuk jatuh ke titik ini. Justru karena berbagai macam hal inilah King Tian Tiandao King Yan sangat tidak mau, tetapi dalam menghadapi semua arah, taji-taji singularitas desahan suci-suci saya masih menahan gagasan untuk melesat keluar, dan saya tidak mau menunggu dan melihat semuanya. Berteriak, oh, ke segala arah, jauh dan dekat, di mana-mana, jalan-jalan manusia muncul dari kehampaan, langit luar biasa, kecepatannya hampir ekstrim, hanya 3 jangka pendek, mereka semua berkumpul bersama, membentuk lautan warna-warni, puluhan miliar jauhnya, akan diam-diam berjongkok di seluruh tubuh mayat bayi tanpa kepala di sana, benar-benar tenggelam. Dalam jarak ratusan miliar mil jauhnya, Yesuan telah menghentikan bentuk tubuhnya, dan kesedihannya terus-menerus bergoyang, dan seluruh hatinya telah digantung di mata orang buta itu. Dia, tidak ada perubahan, karena saya telah menyadari celah antara diri saya dan langit biru. Mungkin dia hanya bisa memasuki tahap ketujuh surga dan sama dengan keberadaan wilayah ini di kemudian hari, sehingga dia dapat melakukan pertempuran positif dengannya. Pada saat ini, mayat bayi tanpa kepala itu memadatkan tubuh alaminya, karena partisipasi kekuatan kekosongan hukum, proses ini, bahkan mata kesedihan dari surga yang berduka tidak mau campur tangan, jadi tidak ada lagi kemungkinan campur tangan eksternal. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya titik kunci dari perkembangan situasi selanjutnya hari ini telah jatuh pada tubuh bayi tanpa kepala. Selama tubuh surgawinya dapat dikumpulkan dengan lancar, maka semuanya mungkin berteriak. Oh, ke segala arah, 1000 orang muncul di udara dari langit. Situasinya luar biasa, kecepatannya hampir ekstrim, hanya dalam waktu 3 hari yang singkat, mereka semua berkumpul bersama, membentuk lautan yang berwarna-warni. Lautan yang luas ini adalah negara yang luas dengan miliaran mil, yang semuanya dipadatkan oleh kekuatan kekosongan Hongmeng yang berharga. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh mayat bayi tanpa kepala, yang diam dan berjongkok di depan langit, tenggelam. Dalam menghadapi semua ini, apakah itu Yesuan atau mata biru yang sedih, saya tidak berani campur tangan, seperti orang luar, lautan dipisahkan oleh hukum yang luas ini, dan di langit yang jauh di kedua sisi, menonton. Namun, suasana hati keduanya jelas sangat berbeda saat ini, banjir. Jantung jalan yang konyol itu tenggelam ke dalam lembah, dan itu sangat berat. Dan, Yesuan, meskipun wajahnya tenang, tetapi fajarnya sangat tak tertandingi, dari waktu ke waktu ada pria-pria tampan yang bergoyang, memperlihatkan rasa kegembiraan dan kegembiraan. Hei, hampir di saat berikutnya dari kumpulan puluhan miliar mil lautan ini, dari area tengah lautan, terdengar suara dengungan yang sangat rendah, meskipun hampir tidak terlihat, tetapi itu selalu ada dan tidak menghilang. Dengan suara dengungan samar yang terus ada, kekosongan frontal di garis pandang, hamparan luas lautan luas yang mencapai puluhan miliar mil, tiba-tiba tampak dipengaruhi oleh semacam kekuatan hisap, dan tampaknya ada di sini. Sebuah pusaran tak terlihat muncul di tengah lautan yang luas. Deburan, ombak dan gelombang yang tak berujung melonjak, dan kekuatan lautan hukum yang tak terbatas di seluruh lautan tiba-tiba mulai mengembun ke dalam, dan kecepatannya sangat cepat. Itu hanya stagnasi puluhan miliar mil. Dengan hanya 100 juta mil yang tersisa di lautan, tetapi semuanya belum berakhir, bahkan jika itu telah mengembun menjadi radius 100 juta mil, kepadatannya telah meningkat 100 kali lipat, tetapi ukuran lautan masih terus menyusut. Di masa lalu, lautan luas 100 juta mil terakhir telah menghilang. Di kehampaan di depan, ada sekelompok cahaya. Hanya diameter beras, bentuk oval, hanya berdiri di kehampaan, seperti telur misterius. Dari telur ini memiliki atmosfer yang kuat, dan makna unik dari mayat bayi tanpa kepala adalah sama. Tidak hanya napas yang sama, tetapi juga sama, itu masih urutan ke-8 surga. Mili, tidak diragukan lagi, telur misterius ini, yang murni dipadatkan oleh kekuatan hukum kehormatan yang tak ada habisnya, sekarang lahir di tubuh surgawi bayi tanpa kepala, dan terlebih lagi, kehamilan semacam ini tidak akan pernah memakan waktu lama dan akan segera berakhir. Hal itu benar, kartu, hanya, setelah munculnya telur elips dengan diameter beras, hanya 3 tingkat bunga yang telah berlalu, dan posisi itu sekali lagi membawa suara retakan yang jelas, seperti retakan
Di permukaan telur oval dengan diameter beras, ada jaring laba-laba yang padat dan padat. Kemudian, seluruh telur benar-benar runtuh, dan tubuh telur tidak terbuang sia-sia. Bagaimanapun, itu dikondensasikan oleh kekuatan aturan Hongmeng murni, terlalu berharga. Saat telur itu pecah, pecahan telur yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari yang besar hingga yang kecil, langsung berubah menjadi kanopi cahaya dan terkondensasi ke arah dalam. Kali ini lebih cepat, hanya dalam beberapa saat, telur itu telah menghilang, setengah. Dari potongan telur tidak tersisa, dan tubuh telur itu jelas, itu adalah tubuh bayi tanpa kepala. Hari ini, dia bukan lagi bentuk energi dari keadaan roh, tetapi memiliki daging dan darah yang nyata, dan bentuk tubuhnya masih hanya seukuran kaki, itu tampak seperti bayi. Namun, sungguh mengejutkan bahwa bahkan hari ini, tubuh surgawi yang sebenarnya telah terkondensasi, dan itu masih terkondensasi dengan kekuatan aturan Hongmeng yang murni dan masif, tetapi saya tidak tahu pertimbangan seperti apa, ketika telur itu menghilang, sekarang mayat bayi tanpa kepala yang muncul di garis pandang masih tanpa kepala di leher, dengan tampilan yang tak tertandingi, tengkorak, dan tangan kirinya dengan lengan kirinya, di lengannya. Mayat bayi tanpa kepala hari ini, dan tampilan sebelumnya tidak berbeda, atmosfer langit yang ganas masih sama, penampilan pengap masih sama, bahkan tubuh yang tersebar di tubuh masih dapat bernapas, atau urutan ke-8 langit dan bumi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia hanya bentuk energi dalam keadaan jiwa, tetapi sekarang, ada daging yang nyata. Dan, terlebih lagi, daging ini masih murni dan tak tertandingi, dan kekuatan hukum Hongmeng yang besar terkondensasi. Tingkat ketangguhannya mungkin sama dengan kultivasinya. Itu juga mata suci tingkat ke-8 dari langit dan bumi. Dalam kasus pemboman penuh, saya khawatir sulit untuk menciptakannya kembali. Sekarang, apakah kamu masih ingin membunuhku? Tubuh surgawi, yang murni terkondensasi oleh kekuatan hukum kehormatan yang tak habis-habisnya, berhasil diselesaikan, dan suara para dewa dari mayat bayi tanpa kepala juga terdengar lagi. Masih tajam, seperti bayi yang menjerit, tetapi juga mengungkapkan makna kalajengking yang tak berujung, namun, kata-kata itu sudah diucapkan, kamu adalah mata-mata biru, inkarnasi dari keinginan liar, dan itu agak jelek. Petik 2, panggil, boom, suara itu masih belum jatuh, dan bayi tanpa kepala itu akan ditembak terlebih dahulu. Hanya bentuk tubuh singularitas tingkat tinggi yang terpacu sejauh 1 mil, dan kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Yesuan tiba-tiba terpana. Silau mata, jarak imajiner ratusan miliar mil tertinggal oleh mayat bayi tanpa kepala, dan dia hanya muncul di depan mata hijau hutan belantara, tetapi ratusan juta mil jauhnya. 2. Bentuk tubuh orang itu terlalu berbeda. Meskipun mata hijau hutan belantara hanyalah mata vertikal, mereka sangat besar dan besar. Meskipun mayat bayi tanpa kepala memiliki bentuk tubuh manusia normal, tetapi itu hanya tingkat tinggi, begitu dekat satu sama lain, napas masing-masing terkunci, **** untuk tat, pemandangan ini sangat aneh. Pada saat ini, kepala bayi tanpa kepala dipegang di lengannya oleh lengan kirinya, tetapi lengan kanannya tiba-tiba muncul, dan dia melambaikan tangannya dan menghantam langit yang besar dan tak terduga. Ledakan, booming, kekuatannya, terlalu agung, momentumnya mengerikan, dan pukulannya keluar, dan kekosongan tak berujung dari seluruh triliunan mil bergetar. Petik 2, apa tubuh surga yang sebenarnya dan kekuatan hukum Hongmeng? Aku tidak bisa menahannya, teriaknya. Petik 2, pada saat ini, suara bernada rendah dari langit yang sedih dan mata hijau muncul kembali, dan pupil mata vertikal yang besar menyusut, dan ada tembakan kalajengking hijau yang besar, dan mayat bayi tanpa kepala itu menghantam tinjunya. Tembak dan pergi, gemuruh, kartu, hei, tahun-tahun yang tak berujung, pemandangan ini begitu tak terduga datang, waktunya tampaknya sedikit lebih cepat dari waktu yang ditentukan, di luar harapan dewa. Pada saat ini, di sisi kanan mata hijau jalan yang deras, langit menderu, dan cekungan itu retak. Cakar kura-kura seperti porfiri tersapu keluar, dan suara siulan itu jelas merupakan kura-kura raksasa yang hampa. Namun, yang membuat Yesuan tiba-tiba terkejut adalah bahwa kura-kura raksasa virtual itu datang, dan pada saat ini, sebuah cakar keluar, tetapi itu bukan mata biru ke alam liar, dan tujuannya adalah untuk mengambil bayi tanpa kepala itu. Kartu, booming. Hei, pada saat ini, perbedaannya sangat tajam. Di sisi kanan mata hijau jalan yang deras, langit bergemuruh, dan cekungan itu retak.
Cakar kura-kura seperti pompon keluar. Suara lolongan, itu sangat familiar, membuat hati Yesuan marah. Ini jelas suara kura-kura raksasa virtual. Namun, yang membuatnya heran adalah kura-kura raksasa yang kosong itu datang secara tidak sengaja, tetapi pada saat ini, sebuah cakar ditemukan, tetapi itu bukan mata biru ke alam liar, tujuannya jelas untuk mengambil tubuh bayi tanpa kepala itu. Boom, boom, puff. Semuanya terjadi terlalu cepat. Aku tidak menunggunya bereaksi. Sinar cahaya bermata biru besar yang ditembakkan dari mata hijau langit yang banjir, telah mengenai tubuh bayi tanpa kepala itu. 10.000. Pada saat kemuliaan, kura-kura raksasa berongga, cakar raksasa yang jauh melampaui bintang raksasa, juga menghantam tanah tanpa kepala. Hampir tidak ada celah di antara kedua serangan itu, seolah-olah mereka datang pada saat yang sama. Betapa mengerikannya kekuatan roh dan bersama-sama, Anda dapat membayangkannya. Banjir, langit biru dari jalan yang konyol itu awalnya adalah keberadaan tertinggi dari mendiang Tiandao, dan itu terjerat dengan mayat bayi tanpa kepala. Itu terjerat dalam tahun-tahun tak berujung dari keluarga lama. Setelah bertahun-tahun melihatnya lagi, itu pasti terpacu oleh kemarahan. Kekuatan penuh. Meskipun kura-kura raksasa kosong bukanlah pembangkit tenaga surgawi sejati, ia telah hidup dari hari-hari awal banjir hingga monster super tua di dunia. Dalam pertempuran itu, garpu malam kuno dilemparkan ke dewa-dewa yang kuat dan busur surgawi. Langit biru hutan belantara ditembak jatuh dari langit. Dapat dilihat bahwa puncak dan absurd semacam ini, yang lahir pada hari-hari awal banjir, pada dasarnya memiliki kekuatan magis yang mirip dengan Yun Tiangong. Setelah dimotivasi sepenuhnya, kekuatan teroris yang dapat dicapai dalam sekejap pasti dapat membuat orang-orang kuat di lingkungan surgawi merasa malu. Kura-kura raksasa virtual tiba-tiba muncul pada saat yang paling kritis ini. Tidak mungkin itu kebetulan. Jika tidak ada kecelakaan, kemungkinan besar ia telah berjongkok di satu sisi, dan menggunakan kekuatan isolasi dari kekosongan yang berbeda untuk menutupi napas. Dalam hal ini, ia adalah serangan yang dipersiapkan dengan baik. Dapat dikatakan bahwa itu telah menjadi pertimbangan jangka panjang, dan kekuatan ledakan di bawah kekuatan penuh sama sekali tidak lebih lemah daripada efek yaksa kuno untuk sepenuhnya mengerahkan kekuatan para dewa. Sederhananya, itu adalah sebuah kalimat, kekuatan sebenarnya dari kura-kura raksasa virtual, bahkan jika itu lebih rendah dari fajar surga dan langit, tetapi celahnya tidak terlalu besar. Artinya, pada saat ini, jika mayat bayi tanpa kepala itu pada saat yang sama, itu adalah pukulan penuh dari dua kekuatan surgawi yang terlambat, dia. Meskipun telah memadatkan tubuh sejati Tiandao, dan tubuh surgawi ini masih dipadatkan oleh kekuatan hukum kekosongan yang masif, tetapi tiba-tiba dihantam oleh kekuatan dua surga pada tahap akhir, dan itu sangat menghasut. Dapat dibayangkan, virtual, di udara, setelah dua teriakan keras, diikuti oleh derit tumpul, tubuh mayat bayi tanpa kepala itu terbang mundur, dan mulut menyemburkan panah darah. Tubuh mayat itu dapat dipadatkan oleh kekuatan hukum kekosongan yang masif, bahkan jika itu adalah setetes darah. Pada saat ini, panah darah dikeluarkan, dan itu langsung berubah menjadi hujan ringan untuk menghilang, dan itu berubah menjadi kekuatan murni hukum Hongmeng. Void, kura-kura raksasa Void, dasar sialan. Raungan, hei, dalam adegan ini, Yesuan tercengang, dan tiga tubuh konjak yang sebenarnya berteriak pada saat yang sama, dan kengerian-kengerian itu penuh dengan keengganan yang tak berujung. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran dunia yang telah meruntuhkan seluruh hutan belantara, dia dengan jelas melihat beberapa gambar di medan perang dalam warisan para dewa suci dan kekuatan gaib lainnya. Di hamparan luas medan perang liar dan kosong yang luas, orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya berada dalam pertempuran besar, hanya kepala tanduk dari penyihir wanita yang terpesona, berjongkok di belakang bintang raksasa, sikap. Orang-orang liar lainnya terbagi menjadi dua kubu pertempuran, dengan posisi yang jelas dan pertempuran hidup dan mati. Dapat dikatakan bahwa untuk semua makhluk kuno yang telah berpartisipasi dalam pertempuran dunia yang hancur, Yesuan adalah satu-satunya yang waspada dan curiga, dan hanya pesona yang terpesona. Belakang, dia datang untuk menemukan identitas sebenarnya dari Singbo, dan menyadari bahwa hubungan antara Singbo dan langit kuno jelas, dan dia pasti memiliki kolusi. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa ada seorang penyihir di antara para pengikut Singbo, tetapi di bintang itu. Setelah kemunculan dunia, tetapi tidak melihat konjak yang terpesona, kecurigaan Yesuan bahkan lebih kuat, dia.
Sangat diragukan bahwa sejak pecahnya Perang Reruntuhan, Mata Suci yang berduka dan Bos Bintang telah berkolusi, tetapi di mana identitas Simbo, dan itu masih disimpulkan, tetapi yang muncul di medan Perang-Perang Dunia II, berjongkok di belakang bintang raksasa, dan berperilaku dengan cara yang aneh, tetapi sangat mungkin menjadi salah satu pengikut Simbo. Spekulasi seperti itu memungkinkannya untuk mencium konspirasi yang berasal dari kehancuran perang, tetapi kecurigaan dan kewaspadaan Yesuan selalu menjadi kesedihan Langit Biru, Blok Bintang, dan Konjak Penyihir. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada keberadaan yang rusak di kam mayat bayi tanpa kepala. Dan, mata-mata ini sebenarnya adalah kura-kura raksasa hampa. Anda tahu, ketika Perang Dunia I pecah pada tahun yang sama, dia adalah puncak bayi tanpa kepala yang paling kuat. Di mana, saya takut bahwa dalam pertempuran dunia yang meruntuhkan seluruh dunia liar, kura-kura raksasa berlubang telah berjuang untuk pertempuran, dan setelah perang, mereka terjerat dalam tahun-tahun iblis-iblis yang tak berujung, dan diselamatkan oleh Yesuan belum lama ini. Keluar, orang-orang Tibet terlalu dalam, tidak peduli siapa mereka tidak berpikir bahwa dia adalah mata-mata dari kam musuh. Tahun-tahun yang tak berujung belum mengungkapkan setengah dari kekurangannya, tetapi pada saat ini, setelah mayat bayi tanpa kepala baru saja muncul kembali, dan berhasil memadatkan tubuh sejati Tiandao pada saat yang paling kritis, bersama dengan mata biru yang berduka, serangan gabungan menghantam surga dan mata biru. Semuanya sekarang berkedip dari otak Yesuan seperti sambaran petir, membiarkannya melewati dingin, hatinya, dan amarahnya yang tak berujung meraung. Oh, boom, oh. Tepat pada saat ini, sisi kiri yang jauh dari kiri depan, tiba-tiba terdengar suara mayat bayi tanpa kepala yang menjerit. Segera setelah suara siulan ini, ledakan yang mengejutkan datang, dan mayat bayi tanpa kepala baru saja mengembun keluar dari tubuh surgawi, tetapi meledak pada saat ini, dan hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Daging ini baru saja dipadatkan oleh kekuatan hukum Hongmeng yang besar. Sekarang berkedip dan meledak. Jika tidak ada kecelakaan, hujan cahaya akan sepenuhnya hilang, berubah menjadi kekuatan hukum Hongmeng, dan menyatu kembali ke dalam kekosongan ini. Pertama-tama, semuanya sebelum usaha, jika Anda mengenai air. Namun, yang membuat Yesuan tak terduga adalah bahwa dengan tubuh penuh mayat bayi tanpa kepala, hujan ringan menghancurkan ruangan, bagian Hongmeng ini benar-benar terkoyak dengan retakan, dan bintang di balik retakan itu cemerlang. Napas, jelas bintang galaksi. Panggil. Tidak, ketika dia bereaksi, ada silau berdarah dalam cahaya dan hujan yang terbuka dan bergegas ke galaksi di celah itu. Itu, jelas jiwa mayat bayi tanpa kepala, dan sekejap mata telah menghilang. Saat ini, ada suara Tuhan di benak Yesuan, berhasil. Aku akan mengambil langkah pertama dan menunggumu datang. Hei, boom, oh, di sisi kiri langit, tiba-tiba terdengar suara siulan dari mayat bayi tanpa kepala. Tubuh sejati Tiandao yang baru saja dikumpulkannya benar-benar meledak pada saat ini, dan hujan cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak. Jumlah kekerasan yang mengerikan sedang mengamuk. Bagian dari kekosongan Hongmeng ini telah terkoyak oleh retakan. Bintang di balik retakan itu luar biasa, dan napas yang keluar jelas merupakan Bima Sakti. Tidak menunggu Yesuan untuk bereaksi, cahaya dan hujan yang terbuka dan melesat, jiwa mayat bayi tanpa kepala telah berubah menjadi silau darah dan bergegas ke galaksi di celah itu. Hanya suara-suara dewa yang bergema di benak Yesuan, berhasil. Aku akan melangkah lebih dulu, menunggumu datang. Pada saat ini, bentuk tubuh Yesuan menjadi gila. Jika dia disambar petir, seluruh orang akan berdiri di tempat, mulutnya terbuka lebar, matanya berputar-putar, dan bahkan napasnya akan berhenti. Otaknya terbentur, dan dia benar-benar hancur. Berhasil, ambil langkah dan tunggu dirimu sendiri untuk lewat. Berkedip di otak, Yesuan langsung menyadari. Semua yang terjadi semuanya palsu, hanya adegan mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa virtual. Dan, tujuan mereka adalah untuk mengirim mayat bayi tanpa kepala ke bintang induk. Sekarang telah menjadi perisai hukum tak kasat mata oleh kekuatan kekosongan hukum kekosongan, bintang Bima Sakti yang sepenuhnya terisolasi. Untuk tujuan ini, tidak hanya kesedihan surga dan mata hijau, tetapi juga sinar cahaya bermata biru di mata surga, pukulan penuh, berubah menjadi kekuatan yang dibutuhkan untuk bayi tanpa kepala. Bahkan hukum kekosongan dari bagian kekosongan ini telah ditipu oleh mayat tanpa kepala dan kura-kura raksasa berongga.
Mayat bayi tanpa kepala sebelumnya ingin berakhir dengan sebab dan akibat dengan bagian Hongmeng ini. Awalnya itu bertujuan untuk memadatkan tubuh surga yang sebenarnya dengan kekuatan hukum Hongmeng yang besar. Kemudian, pada saat yang sama ketika Tiandao Qingyan yang banjir melakukan pukulan penuh, kura-kura raksasa kosong yang telah berjongkok di samping datang, dan membuat cakar ketika Wan Wan berada di tempat pertama. Namun, itu hanya kekuatan yang dibentuk oleh pukulan habis-habisan dari mata biru dan kura-kura raksasa kosong, dan masih mustahil untuk menghancurkan perisai tak terlihat yang menyelimuti Bima Sakti, positif. Karena ini, mayat bayi tanpa kepala akan berada di persimpangan terakhir, meninggalkan tubuh surgawi yang baru saja dipadatkan, dan langsung meledakkan dirinya sendiri, untuk memadatkan kekuatan sejumlah besar hukum sejati tubuh surgawi, merobek bagian kehidupan ini. Kekosongan Hongmeng menghancurkan perisai galaksi, dan berhasil memasuki galaksi star. Semua ini, dan pemandangan kesedihan yang terungkap dari langit biru dan bintang serta anggota regu lainnya, memiliki pengalaman yang sama. Hanya, perbedaannya adalah bahwa mata hijau dan blok bintang bahkan lebih canggung. Untuk mengirim bintang ke galaksi, semua pengikut Xingbo telah dikorbankan, hanya 2 orang yang tertinggal, tidak diketahui. Tidak ada kerugian bagi mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa kehampaan. Itu hanya hasil dari stagnasi dengan kehampaan Hongmeng. Mereka bahkan menggunakan mata hijau dari hutan belantara, dan atas hal ini saja, mereka sangat populer. Namun, meskipun Xingbo dan mayat bayi tanpa kepala telah berhasil memasuki medan bintang galaksi, tetapi Xingbo memasuki tubuh, tetapi mayat bayi tanpa kepala masuk dalam keadaan roh, jelas di antara keduanya ada celah. Tetapi sejauh mana dampaknya akan tercapai, Yesuan tidak dapat menilai, karena dia bahkan tidak tahu bahwa Xingbo dan mayat bayi tanpa kepala sangat sulit untuk memasuki horoskop galaksi, dan mereka ingin mendekati bintang induk. Apa sebenarnya itu? Yang lain, selain itu, sebelum jiwa mayat bayi tanpa kepala itu pergi, dia sebenarnya diam-diam meninggalkan suara Tuhan di benak Yesuan, mengatakan bahwa dia mengambil langkah pertama dan menunggu Yesuan pergi. Titik ini, biarkan hati Yesuan tiba-tiba mencurahkan keraguan yang tak berujung. Untuk apa? Tidak, mayat kepala itu telah berhasil, dan telah berhasil memasuki medan bintang galaksi dengan menggunakan kekuatan kawanan langit biru dan hukum Hongmeng. Keduanya, namun, mengapa dia mengatakan wacana seperti itu? Mengapa dia harus menunggu dirinya sendiri untuk memasuki medan bintang galaksi dan memasuki bintang induk? Di otak, pikiran-pikiran ini melintas, dan Yesuan tiba-tiba berjongkok di kehampaan, otaknya terbentur, hatinya berantakan, meskipun dia menyadari banyak hal, tetapi pertanyaan baru itu tampaknya lebih, membuatnya hampir gila. Petik 2. Oh, tepat pada saat ini, di kehampaan di kejauhan, suara siulan menjerit tiba-tiba datang, sialan. Mayat bayi, kura-kura tua, apakah kamu menghitung aku? Dan itu masih berhasil. Oh, hei, ini, pada suatu saat, suara teriakan mata hijau hutan belantara menjerit lagi, mengungkapkan keluhan surga yang tak ada habisnya. Ia marah. Sebagai inkarnasi dari kehendak langit dan bumi, hari ini adalah mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa virtual. Tidak tahan, namun, dalam murka, di langit yang jauh, mata vertikal Qian yang sangat besar, ada 2 guang-guang besar yang tak tertandingi kura-kura raksasa. Ini jelas merupakan kemarahan, keinginan untuk membunuh orang. Ledakan, booming, meskipun hanya 2 sinar cahaya suci, itu adalah murka bagi mata hijau di hutan belantara. Jika berada di kekosongan reruntuhan-reruntuhan, kedua sinar cahaya ini sama saja dengan hukuman mengerikan dari kengerian. Selanjutnya, satu sisi dunia kemungkinan besar akan hancur. Bahkan dalam kemuliaan yang tidak dapat dikendalikan olehnya ini, kengerian kekuatannya tidak dapat diremehkan. 2 tangkai Qian ditembakkan, dan kekosongan kemuliaan yang dalam dan berat bergetar hebat. Aku takut kehancuran bumi, dan itu akan datang. Pada saat ini, hati Yesuan sekali lagi membangkitkan rasa krisis hidup dan mati yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pukulan ini tidak jauh dari sebanding dengan kolom cahaya suci mata asli Yesuan,
dan bahkan lebih menjulang daripada yang baru saja diledakkannya. Pukulan bayi tanpa kepala, itu, sebenarnya kemarahan, dan kekuatan ledakan saat itu hampir dapat melampaui perbaikan surga tingkat ke-8. Anak nakal, apakah kamu ingin mati? Tepat pada saat ini, di arah terjauh sisi kanan depan, suara dengkuran kekosongan kura-kura raksasa juga lewat. Kamu jangan pergi, kura-kura tua, aku bisa pergi dulu. Oh, begitu suara itu jatuh, suara retakan datang, dan cakar besar menyusut ke dalam celah-celah kekosongan. Menghilang seketika, saat ini, hati Ye Xuan jernih, dan dia tidak ragu-ragu. Ketika dia terganggu oleh kengerian langit, dia segera memberi instruksi kepada sistem menelan tubuh untuk sepenuhnya mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada sistem, dan segera melompat. Panggilan, hampir pada saat berikutnya, suara samar kekosongan pecah, dan sosok besar Konjak Taiko mengembun menjadi titik kecil dalam sekejap mata, dan 1/10 dari waktu itu hilang, itu menghilang sepenuhnya di bawah kilatan. Tidak terlihat, itu adalah jejak-jejak, dan itu tidak tertinggal. Dan, kali ini, target lompatan Ye Xuan tidak tempat lainnya. Itu juga merupakan base camp bintang sarang sumber yang juga terletak di udara virtual Hong Kong ini. Menghitung waktu, Ye Xuan meninggalkan sarang sumber bintang Hong Meng kali ini, dan sudah puluhan tahun. Ketika dia pergi, dia melambaikan sejumlah besar obat emas ungu, obat 9 warna, dan obat kacau yang tersisa. Tentu saja, ketiga tingkat obat daging dan darah yang berbeda ini jelas berbeda. Sebagian besar, untuk obat kekacauan teratas, itu hanya dapat diberikan kepada orang kepercayaan inti Ye Xuan, dan kultivasi tingkat kekuatan yang lebih tinggi, obat Jiu Kaisen tingkat berikutnya dan obat harta ametis akan menurun secara berturut-turut. Selain itu, Ye Xuan juga meninggalkan sejumlah besar sumber daya kultivasi lainnya, serta sebagian dari berbagai tingkat baodan di tangannya. Selama ini dia diserahkan ke laut, dan dia kembali ke babi tua dan kemudian menyerahkannya kepada esensi babi tua. Oleh babi tua itu dibagikan bersama, dan kemudian, Ye Xuan dan bagian bawah peti mati itu kedinginan sebentar sebelum meninggalkan bintang sarang sumber, dan pergi. Sebuah yang mempesona, dan puluhan tahun telah berlalu, tekan. Menurut perhitungannya, obat emas ungu, obat 9 warna dan obat kacau yang ditinggalkannya di bintang sarang sumber, serta berbagai tingkat baodan, harus dikonsumsi hampir. Ini, begitu dia memutuskan untuk datang ke Hong Meng Void, salah satu tujuannya adalah untuk melihat base camp bintang sarang sumber, dan menambahkan beberapa sumber daya untuk budidaya kepada orang kepercayaan di base camp di sini. Ketika dia pergi beberapa dekade yang lalu, kalajengking terbang dan kalajengking perak sudah abadi, dan mereka tidak jauh dari alam semesta. 8 Raja Kong Agung dan Laut yang kembali, Chang Qingyu, dan Kepala Iblis, seperti Gunung Naibo, Bagu, Limo, Zuo Fengtai, semuanya telah menjadi kekaisaran, dan masih dalam tahap akhir, jaraknya tidak sama. Jauh di sana, 20.000 iblis lainnya, semuanya tanpa kecuali, semuanya adalah akhir dari yang abadi. Selain itu, di antara bintang-bintang dan binatang buas di pasukan 10 juta binatang buas, bahkan penguasa alam semesta telah memiliki 9 patung. Sperma babi tua telah mencapai kesempurnaan agung 9 langkah alam semesta, Ye Xuan pergi. Pada saat itu, dia baru saja memasuki retret dan ingin menyerang alam semesta. Adapun keabadian kaisar, ada ribuan binatang buas dan binatang buas di pasukan. Sisanya setidaknya semuanya biasa dan abadi. Mereka pasti pasukan elit binatang buas yang ganas. Semua ini adalah kalender kuning lama beberapa dekade yang lalu, dan sekarang sudah begitu lama, dan sumber bintang bersarang memiliki persediaan besar sumber daya kultivasi tingkat atas, dan tidak ada gangguan lain, sepanjang waktu mereka semua dapat digunakan untuk ketenangan pikiran, dan mereka dapat ditingkatkan dengan kecepatan penuh. Kultivasi mereka adalah peningkatan kekuatan yang cepat. Jelas, tidak perlu mengatakan apapun. Bahkan Ye Xuan, hatinya menantikan yang tak tertandingi. Kekosongan Hong Meng, bidang bintang terpencil tempat bintang-bintang sarang sumber. Berada. Oh, jalan yang tak terlihat itu disertai dengan suara udara, dan tidak ada jeda, dan ia langsung bergegas ke bintang sarang sumber di depan kehampaan. Ini, sungguh canggung. Terukir ini, dengan pelarian yang mulus dari langit dan bumi yang menggelikan, berhasil mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada sistem internal untuk kembali ke pangkalan sarang sumber yang terletak di bagian Hong Meng ini,
Ye Xuan yang awalnya tergantung di mata orang buta itu, juga benar-benar jatuh. Lingkungan sekitar sarang sumber masih sangat sunyi. Meskipun jauh, pengetahuan Ye Xuan juga dapat melihat tabel tanah bintang-bintang sarang sumber. Ada beberapa binatang buas dan iblis yang berpatroli. Ini menunjukkan bahwa semuanya normal. Dalam beberapa dekade setelah dia pergi, tidak ada kecelakaan. Ini sudah cukup. Hati, di bawah kepala tiba-tiba longgar, bentuk tubuh Ye Xuan adalah permukaan tanah yang langsung turun dari bintang sarang sumber. 4. Patroli iblis dan binatang buas segera menyerbu dan mereka semua sangat senang. Setelah masalah Panyu, bentuk tubuh Ye Xuan segera memasuki ruang dalam colokan raksasa kehidupan, dan melihatnya dalam hamparan yang luas, dan tidak dapat melihat ujungnya. Dan, pada saat ini, berita tentang kepulangannya yang tiba-tiba tampaknya telah disampaikan kembali oleh tim patroli yang ditemui oleh Starland. Setelah memasuki bagian dalam bintang-bintang, ada sejumlah besar binatang berbintang yang bergegas, satu persatu sangat bersemangat, yang jelas dapat melihat laut, pisau, Changqing Yu, serta Naboshan, Bagu, Limo, Zuo Fengtai menunggu sosok iblis. Termasuk 8 King Kong, Fei Tianyu, dan kecoa perak juga menyembur, semua orang sangat bersemangat. Lagi pula, kali ini, Ye Xuan meninggalkan waktu, benar-benar tidak singkat. Saya tidak punya puluhan tahun, 8 King Kong, kalajengking terbang, kalajengking perak, singularitas laut, dan kesedihan laut. Wajar saja jika mereka bersenang-senang dengan Ye Xuan. Mengenai kultivasi mereka juga membuat Ye Xuan sangat puas. Konon setelah puluhan tahun, hati dan pikiran orang-orang yang tinggal di bintang-bintang sarang sumber semuanya memiliki kekuatan luar biasa untuk didaki. Saat ini, kalajengking terbang dan kalajengking perak adalah penguasa alam semesta, dan tidak jauh dari alam semesta. Adapun 8 Raja Kong Agung dan kembalinya laut, Changqing Yu, dan pemimpin iblis, seperti Gunung Naibo, Bagu, Limo, Zuo Fengtai, Del, semuanya sekarang adalah orang bijak kosmik, dan mereka masih dalam tahap akhir alam semesta ini. Lingkungannya tidak terlalu jauh. Orang kuat sihir 20.000 di bawah laut dan pasukan hijau, semuanya tanpa kecuali, telah memiliki kekuatan abadi kaisar. Meskipun ini hanya tahap awal, selama ada pasokan sumber daya budidaya yang besar, saya percaya bahwa segera, seluruh legiun iblis yang kuat 20.000 akan memasuki alam semesta. Tetapi itu masih membutuhkan waktu untuk melebur. Bahkan jika itu lama, itu sepadan. Pasukan iblis yang terdiri dari 20.000 orang bijak kosmik, Ye Xuan memikirkannya, dan bersemangat. Faktanya, dia selalu menjadi pasukan sihir 20.000 di bawah tebasan laut dan Changqing Yu. Sebagai tim S-Elite, tampaknya hasilnya sangat menakjubkan, tetapi sejak akhir banjir ketika datang ke Serba, maka Ye Xuan tidak akan berhenti dan semuanya akan terus berlanjut. Dia juga ingin melihat, ini adalah pengikut paling awal dari pasukan sihir, dan akhirnya, ketinggian seperti apa yang bisa dicapai. Jika itu adalah banjir di akhir dunia, 20.000 iblis dapat memiliki kekuatan tertinggi di alam semesta, dan mereka akan dicampur dengan beberapa kekuatan kuno, dan bahkan 7 atau lebih denominasi akhir sebagai pemimpin dan komandan. Itu, apa kengerian kekuatan, pasukan elit iblis ini, saya khawatir itu akan mencapai tingkat yang kejam. Selain legiun iblis, babi-babi tua menghancurkan binatang buas berbintang dari 10 juta binatang buas, dan kekuatan memasuki negara itu juga menakjubkan. Ada 7 kekuatan kuno, tetapi itu adalah awalnya. Lagi pula, ketika Ye Xuan pergi, dia meninggalkan beberapa baodan yang kuat 28 tingkat, dan pada saat itu ada 9 master kosmik dalam pasukan binatang buas ini. Puluhan tahun berlalu, dan 7 dari mereka lahir. Kekuatan tingkat pertama adalah normal. Selain itu, orang bijak kosmik dalam pasukan binatang buas lebih dari 1000. Sisanya setidaknya semua kekuatan abadi kaisar, dan kaisar benar-benar ganas yang tak tertandingi. Pasukan binatang buas kali ini, meskipun Ye Xuan meninggalkan kekosongan Hongmeng, itu hanya sekitar 1 dekade, tetapi semua genus di sarang sumber bintang Yuan Chao telah mundur. Dalam dekade ini, bidang bintang tempat perkemahan bintang sarang sumber berada seperti sebidang tanah yang telah dilupakan oleh dunia. Tanpa gangguan apapun, semua yang kuat di dalam bintang dapat menenangkan diri dan menggunakan Ye Xuan untuk pergi. Pergi ke sumber daya teratas yang tersisa sebelumnya, dan lakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri. Selain itu, karena waktu akhir banjir semakin dekat,
era Hongmeng baru sudah dekat, dan aura langit dan bumi dalam kemuliaan ini terus meningkat. Semua faktor bersama-sama telah menyebabkan peningkatan tajam dalam kekuatan semua biksu di sarang sumber. Bahkan kekuatan kuno para leluhur telah muncul 7. Faktanya, meskipun babi tua itu masih mundur, Yesuanyi tidak melihatnya ketika dia tiba, tetapi dari mulut laut yang kembali dan yang lainnya, Yesuan telah memahami kekuatannya, bahwa 3 tahun yang lalu, lelaki tua itu telah memasuki reruntuhan-reruntuhan zaman kuno, yaitu reruntuhan setengah langkah. Karena itu, tidak ada terobosan, karena tidak ada yang namanya bau dan konyol tingkat ke-29. Jika tidak, barang lama ini sudah menjadi yang kuat dan sunyi sejak 3 tahun lalu. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah mundur hampir sepanjang waktu. Kadang-kadang dia keluar selama beberapa hari. Seluruh orang itu tampak sangat cemas. Dia mencoba menerobos sendiri, tetapi itu jelas gagal untuk menyerang tempat yang sepi itu lagi dan lagi. Setelah mendengar berita ini, hati Yesuan juga cukup memalukan. Katakanlah, kali ini, dia menyeret esensi babi tua itu, jika tidak, jika dia kembali beberapa tahun yang lalu, babi tua itu telah memasuki padang pasir, saat ini, di lingkungan dunia besar di mana era Hongmeng baru akan segera dibuka, 3 tahun akan sangat berharga. Seperti, esensi babi tua telah menerobos ke keadaan hancur 3 tahun lalu. Setelah 3 tahun berlatih dengan tekun, sekarang bahkan mungkin untuk memasuki tahap keempat abad pertengahan. Selama bertahun-tahun, sekarang tiba-tiba bertemu satu sama lain, Yesuan dan sekelompok penghuni sarang sumber yang tertinggal secara alami akan dapat tertawa bersama. Setelah 3 hari, sekelompok orang secara bertahap bubar. Tugas mereka adalah meningkatkan kultivasi mereka sendiri. Ketika Yesuan tidak ada, Yesuan kembali, dan begitu pula yang terjadi. Setelah para leluhur pergi, Yesuan mengembara sendirian di dalam bintang-bintang. Sebenarnya, bintang sarang sumber ini tampak seperti bintang sarang sumber besar yang ditinggalkan dari luar, tetapi sebenarnya, bagian dalamnya telah lama ditelan. Lapisan batuan daratan yang ditutupi permukaan bintang-bintang hanya 1000 mil, dan di bawah 1000 mil, itu adalah kehidupan Longye. Faktanya, ukuran bintang sarang sumber yang begitu besar bukan lagi keadaan kehidupan naga yang terkuat. Jika perlu, volume medan naga akan kembali di antara gerakan. Yesuan, itu telah meningkat beberapa kali, mencapai ratusan juta mil. Lebih banyak, binatang surgawi kaisar, yang merupakan kombinasi dari kekuatan seluruh kebangsaan Tianzu, harus menjadi lingkaran besar. Namun, selain bentuk colokan raksasa dari keadaan bintang ini, Longye adalah kapal luar angkasa bintang kehidupan, dan itu jelas dapat berubah menjadi keadaan lain. Misalnya, benua yang luas di langit berbintang, seperti kapal perang, bahkan binatang raksasa yang menyerupai binatang surgawi, sama sekali tidak apa-apa. Itu hanya lebih lambat. Bagaimanapun, itu adalah tubuh yang hidup, bukan mesin es. Itu adalah operasi mekanis internal yang dapat berubah secara instan. Meskipun angka liar bukanlah keadaan terbesar, tetapi ukuran bintang sarang sumber raksasa tidaklah kecil, dan sekarang bagian dalam bintang ribuan mil, telah menjadi ruang internal Longye, secara alami tidak mungkin hanya satu lantai. Faktanya, pasukan elit iblis dan pasukan puluhan juta binatang buas berada di kapal yang berbeda. Sebagai lapisan atas kabin komando, hanya babi tua dan laut yang bisa masuk. Saat ini, esensi babi tua ditutup di ruang rahasia di kabin komando rumah atas. Dikatakan sebagai ruang rahasia, faktanya, ada dunia lain di dalamnya. Ada gunung dan perairan, yang sangat luas dan luas. Setelah Daun Xuan berbalik, dia juga datang ke kabin atas Longye, tetapi tidak segera membangunkan babi tua itu, agar tidak mengalami kecelakaan. Dia duduk di puncak gunung raksasa di kabin komando atas, tetapi tidak berkultivasi, tetapi menunggu esensi babi tua, sambil memikirkan langit biru sebelum fajar, mayat bayi berkolusi dengan kura-kura raksasa virtual, dengan bantuan langit liar dan mata merah kekuatan hukum, dengan lancar bergegas ke bintang galaksi. Tidak diragukan lagi, masalah ini sangat bermanfaat bagi Yesuan, untuk mayat bayi tanpa kepala, kura-kura raksasa virtual, Del. Meskipun Yesuan masih tidak mengerti bahwa mereka sangat ingin memasuki medan bintang Bima Sakti yang masih dilindungi oleh perisai hukum Hongmeng, dan tujuan dari pendekatan ini ke bintang induk adalah apa adanya. Tetapi setidaknya sedikit Yesuan mengerti bahwa perlu untuk memasuki bintang induk,
dan perolehan Qiyun dari era Hongmeng berikutnya pasti sangat penting. Untuk tujuan ini, tubuh bayi tanpa kepala, tanah banjir Tiandao Qingyan dan Xingbo semuanya ada dalam tata letak, dan kedua belah pihak memiliki keuntungan kecil. Pertama, sebelumnya, hanya ledakan bintang yang berkolusi dengan mata hijau jalan belantara memasuki lapangan bintang galaksi, yang membuat Ye Xuan gelisah, dan jelas bukan hal yang baik untuk bayi tanpa kepala. Pada saat itu, mayat bayi tanpa kepala juga melihat pemandangan itu dengan matanya sendiri. Lagi pula, tanpa kemampuannya untuk menutupi atmosfer Ye Xuan, dia harus diekspos pada saat itu, atau mayat bayi tanpa kepala juga setelah waktu itu, hanya untuk mengkhawatirkannya. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan, sebenarnya diam-diam menghubungi kura-kura raksasa virtual, butuh waktu singkat untuk meletakkan permainan ini, dan akhirnya berhasil dalam satu gerakan. Semua ini bukan hanya penggunaan hukum kekosongan kehampaan, tetapi juga kengerian surga dan mata biru. Bahkan Ye Xuan telah disimpan dalam kegelapan. Meskipun mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa virtual bukanlah perhitungannya, selama ini, mayat bayi tanpa kepala masih sama seperti sebelumnya, dan telah berjongkok di dada kiri Ye Xuan dengan tato lampu mayat. Di kantor, untuk berbagai pengaturannya, Ye Xuan tidak pernah tidak menyadarinya. Perasaan ini diletakkan di tubuh siapapun, saya khawatir itu tidak akan terasa enak. Ye Xuan juga sama, namun, masalahnya sekarang telah berlalu, dan mayat bayi tanpa kepala dan kura-kura raksasa virtual tidak mengatakannya, hanya mengandalkan petunjuk yang ada di tangan, Ye Xuan bahkan tidak dapat menyimpulkan lebih banyak hal. Terlebih lagi, meskipun hatinya tidak senang, tetapi setelah waktu ini, bayi tanpa kepala telah pergi, tidak lagi berjongkok di tubuhnya. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak perlu melibatkan masalah ini. Selain kejadian ini, masih ada tubuh yang mirip dengan mayat bayi tanpa kepala di tubuhnya, yaitu sistem fagositosis, yang terlalu banyak membantu Ye Xuan di tahap awal dan tengah. Dapat dikatakan bahwa tampaknya, tidak ada yang sekarang. Ye Xuan, tetapi sampai sekarang, Ye Xuan masih belum bisa memahaminya. Kali ini, setelah mengalami insiden tata letak mayat bayi tanpa kepala, dia langsung khawatir. Sekarang dia menuruti keinginannya, memikirkan kemungkinan memisahkan sistem fagositosis dari tubuhnya. Kali ini, setelah mengalami insiden tata letak mayat bayi tanpa kepala, hati Ye Xuan langsung waspada. Dia memikirkan sistem fagositosis tubuh, dapat dikatakan bahwa pada tahap awal dan tengah pertumbuhannya, sistem fagositosis terlalu banyak membantu Ye Xuan. Tanpa itu, tidak akan ada Ye Xuan. Namun hingga saat ini, Ye Xuan masih belum dapat memahaminya. Saat ini, babi tua itu tidak tertutup. Ye Xuan memikirkan sistem menelan tubuh dari acara tata letak mayat bayi tanpa kepala, dan tanpa sadar jatuh tenggelam. Ia berpikir untuk mengambilnya dari dirinya sendiri. Kemungkinan menelanjangi tubuh. Sebenarnya, Ye Xuan tidak memikirkannya sebelumnya. Ketika saya melihat Xingbo di bagian terdalam dari larangan nyamuk pembunuh darah Hongmeng, saya tahu bahwa ketika dia masih mati, Ye Xuan menyadari bahwa itu tidak baik dan memiliki keraguan yang kuat tentang sistem fagositosis tubuh menelan. Sistem fagositosis dikembangkan oleh Kaisar II. Pernyataan sistematisnya adalah untuk memilih yang terbaik di antara orang-orang Xing Xinghai yang tak terhitung jumlahnya. Hasil akhir setelah seleksi tidak disebutkan. Sebelumnya, Ye Xuan tidak banyak berpikir, mungkin karena levelnya sendiri tidak cukup, dan dia tidak mencapai ketinggian ini. Tetapi kemudian, dengan munculnya Xingbo, dia menyadari bahwa Kaisar II dan Kaisar Yi kemungkinan besar akan menjadi kelompok dengan Xingbo. Kemudian, sistem fagositosis secara alami tidak aman. Sayangnya, setelah menyadari hal ini, biarkan Ye Xuan mencarinya di dalam tubuh, tetapi dia tidak dapat menemukan posisi melahap sistem fagositosis. Tampaknya itu tidak ada sama sekali. Setelah itu, meskipun Ye Xuan untuk sementara melupakan masalah itu, tetapi hatinya, telah menekan batu yang berat, tidak berani mengatakan bahwa itu telah menjadi simpul, tetapi diperkirakan serupa. Kemudian, Kaisar II bergabung dengan kekuatan seluruh keluarga mekanik, mencoba menyerang surga dan jalan gagal, dan ditekan dengan kejam oleh langit dan bumi yang konyol, tetapi Kaisar dilepaskan ke dalam air dan berhasil memasuki surga yang sebenarnya. Dari kejadian ini, Ye Xuan menyadari bahwa sangat mungkin Kaisar Yi berada dalam satu kelompok dengan Xingbo dan Hongtian Tiandao Qingyan. Sebaliknya, kemungkinan besar Kaisar II yang awalnya diduga tidak demikian.
Sistem fagositik diciptakan oleh Kaisar II dan menyebar di lautan bintang. Dalam hal ini, hati Ye Xuan tiba-tiba berhenti, karena barang-barang lama Kaisar juga misterius, tetapi setidaknya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Yi, Xingbo dan Hong Tian Tiandao. Jika dia dan ketiga pihak itu bukan satu kelompok, maka bahkan jika dia bergerak dalam sistem menelan, jika ada plot, itu bukan hal yang baik bagi Ye Xuan, tetapi setidaknya itu tidak terlalu serius. Ya, ini hanya tebakan. Ye Xuan tidak akan pernah lumpuh. Pertama, sebelumnya, saya tidak dapat menemukan tempat berjongkok dari sistem fagositosis di tubuh saya. Jika saya tidak dapat menemukannya, saya tidak dapat menemukan upaya apapun. Secara alami, saya hanya dapat menyingkirkannya untuk sementara waktu. Dengan memasuki Hongmeng Neter kali ini, Ye Xuan mengaktifkan darah konjak di dalam tubuh, dan melemparkan darah konjak ke perubahan ke-9. Setelah memperbaiki langkah kedua surga, semuanya berubah. Pada saat itu, Ye Xuan berhasil memasuki surga dan dunia dengan bantuan darah konjak, dan itu masih merupakan surga tingkat kedua. Setelah memasuki alam ini, Ye Xuan langsung merasakan kekosongan di sekitar langit, tidak terlihat. Tiba-tiba ada film yang sebelumnya tidak dapat disentuh, tetapi hari ini menjadi jelas. Ini adalah kekuatan surga. Meskipun demikian, kekuatan magis Dewa Konjak telah berubah terlebih dahulu, tetapi makna Ye Xuan begitu besar, karena pada saat itu, ia segera melahirkan segala macam pencerahan, dan aura di otaknya berkelebat. Teruslah maju. Bahkan pada saat itu, sistem melahap tubuh yang selalu membuatnya tidak dapat diprediksi. Pada saat itu, Ye Xuan memiliki beberapa wawasan yang tidak diketahui, terlalu rumit, dan butuh waktu untuk menyimpulkan dan mengeksplorasi, dan kemudian untuk memahami. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, ia merasa seperti tamparan di wajah, hampir pencerahan, semuanya sangat misterius, itu semua setelah ia menyentuh tingkat kekuatan surga, ia dapat merasakannya. Ayo, ia mengaktifkan kemampuan lompatan koordinat antar bintang yang melekat pada sistem internal, dan segera kembali ke bintang sarang sumber. Ye Xuan pensiun dari keadaan darah konjak 9 kali. Sejak saat itu, kultivasinya hanya orde kedua dari para leluhur. Dalam melakukannya, itu juga harus berhati-hati, agar tidak tersentuh oleh mata surga dan surga yang menyedihkan. Namun sekarang, dia telah memasuki bintang sarang sumber di dalam. Bintang sarang sumber awalnya digunakan oleh kekosongan Hongmeng untuk membiarkan Dewa Iblis kekacauan, yang ini masih meninggalkan bahkan jika telah ditinggalkan, jika tidak, bintang sarang sumber hanya 1000 mil formasi batuan. Berikut ini telah ditelan oleh colokan raksasa kehidupan Longye. Jika tidak ada isolasi, ketakutan sudah ditemukan tidak normal. Selain itu, ditambah dengan kekuatan isolasi colokan raksasa kehidupan Longye itu sendiri, di bawah efek ganda, Ye Xuan sengaja menyatukan napas, sehingga bahkan jika dia sekarang memasuki perubahan ke-9 kalajengking ajaib tidak perlu khawatir tentang napas, dan itu ditangkap oleh mata biru liar. Ketika saya memikirkannya, dia tidak ragu lagi. Di bawah sekilas kesuraman, dia segera memasuki perubahan ke-9. Pada suatu saat, kultivasinya tiba-tiba melonjak dalam kekuatan, dan langsung memasuki tahap kedua surga dan bumi yang sebenarnya dari langkah kedua orang bijak kuno. Namun, tubuh masih mempertahankan temperamen, dan temperamen-temperamen tidak bocor keluar. Pada saat yang sama, kesadaran diri Ye Xuan langsung memasuki lautan pengetahuan. Di bawah beberapa eksplorasi, saya menemukan kristal berbentuk berlian di bagian terdalam laut, hanya seukuran merpati, tetapi memancarkan misteri. Napas yang tak tertandingi. Kristal ini adalah sistem fagositosis. Ketika saya bertemu Ye Xuan dan bergabung dengannya, saya telah berjongkok di bagian terdalam dari pengetahuannya tentang laut. Bahkan jika kultivasi Ye Xuan mencapai usia penguasa kuno, itu tidak ditemukan. Saat ini, dengan kultivasinya sebagai kekuatan untuk mencapai tahap kedua surga dan bumi yang sebenarnya di negara bagian ke-9 konjak, mudah untuk digali. Hanya pada titik ini Anda dapat melihat kekuatan dan kengerian negara surgawi. Panggilan keluar, suara samar menembus udara, dengan kematian Ye Xuan, kristal biru tembus pandang ini, yang hanya seukuran telur merpati, langsung berubah menjadi 1 mil, melaju kencang, dan meledak dari bagian terdalam laut. Datang, setelah bergegas keluar dari lautan, dia tiba-tiba berhenti tiba-tiba, mengambang di ketinggian hanya sekitar 1000 mil dari permukaan laut, perlahan berputar, tanpa terlihat memancarkan napas rahasia dan tak dapat dijelaskan. Akhirnya ditemukan, di kristal ini,
Yesuan, di tubuh kesadaranku, kedipan mata tiba-tiba berkelebat, berbisik, sementara kekuatan para dewa juga meluas, mencoba meluas ke bagian dalam kristal. Lakukan eksplorasi yang paling rinci. Setelah beberapa saat, kekuatan Yesuan dari daya tarik semacam ini dikembalikan, dan permukaan tubuh yang dipadatkan oleh kesadaran diri juga memiliki warna mengecewakan yang tebal dan tidak terpisahkan.